Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode profile matching serta langkah-langkah perhitungannya. Nah, metode profile matching berfokus pada kesesuaian profil alternatif dengan kriteria yang dibutuhkan. Nah, di sini ada contoh studi kasus, yaitu pemilihan karyawan terbaik, dan ini jurnal yang saya bahas. Di dalam jurnal tersebut, terdapat tabel aspek kriteria dan bobot nilai. Jadi terdapat 3 buah kriteria, dan setiap kriteria terdapat 3 buah subkriteria. Misalnya aspek sikap kerja, subkriterianya ada kejujuran, kemampuan, dan ketelitian dengan bobot nilainya 40%. Untuk kriteria aspek kepribadian, ada subkriteria lagi, yaitu kepatuhan, penampilan, dan perilaku dengan bobot 30%, dan seterusnya. Nah, di sini ada tabel aspek sikap kerja. Terdapat beberapa karyawan, dan di sini sudah ada nilai-nilai dari kriterianya. Misalnya, Judistina Tias memiliki nilai 5 pada aspek kejujuran, kemudian kemampuannya juga nilainya 5, dan ketelitiannya juga nilainya 4. Nah, setelah itu, di sini terdapat profil kriteria, yaitu adalah kriteria atau nilai yang diinginkan oleh perusahaannya, yang ditetapkan oleh perusahaannya. Untuk nilai kejujuran itu 5, nilai kemampuan 4, dan ketelitian 5. Maka dari profil kriteria ini kita bisa lihat gap-nya. Setiap karyawan gap-nya berapa terhadap profil kriterianya. Misalnya Devin, gap-nya itu 1, minus 1. Jadi rumusnya sama dengan, ya, ini nilai dia dikurangi dengan profil kriteria yang ditetapkan oleh perusahaannya. Nah, enter. Di sini sama seperti kriteria-kriteria lainnya. Setelah kita dapatkan gap-nya, kemudian kita konversi menjadi nilai bobot. Nah, di sini terdapat tabel konversi gap menjadi nilai bobot. Jika gap-nya 0, maka bobotnya 5. Jika 1, maka 4,5, minus 1, 4, minus 2, 3. Nah, di sini karena dia gap-nya itu minus 1, maka bobotnya menjadi 4. Dan ini untuk Judistina Tias, karena dia gap-nya itu 1, maka bobotnya menjadi 4,5. Setelah itu, kita tentukan berapa net core factor dan secondary factornya. Jadi, untuk net core factor adalah nilai rata-rata dari core factor, yaitu jika pada aspek sikap kerja core factornya SK1 dan SK3, ketelitian dan kejujuran, itu merupakan core factor atau faktor utamanya. Nah, maka kita ambil rata-ratanya dengan rumus sama dengan average, buka kurung, kemudian ini, dan juga
titik koma, kita mau ambil rata-rata dengan nilai yang ini, lalu enter. Begitu pula dengan alternatif lainnya. Misalnya Sony, kita ambil rata-rata SK1 dan SK3. Ini. Nah, untuk secondary vektornya itu yaitu sikap kerja yang kedua, yaitu kemampuan. Nah, di sini jadi kita langsung copy saja nilai-nilai yang ada pada sikap kerja kedua. Nilai bobot ini kita copy ke sini. Nah, di sini kita hitung nilai totalnya. Nah, tadi rumusnya adalah NCF dikali 60% ditambah NSF dikali 40%. Jadi, core vector ini 60%. Dan secondary vector ini 40%. Setelah itu, setelah dijumlahkan, maka kita buat ulang rumusnya itu sama dengan buka kurung ini dikalikan 60% 0,6 tutup kurung ditambah dengan yang ini NSF-nya itu kita kalikan dengan 0,4 atau 40%. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini gitu hasilnya. Sekarang kita lihat ke tabel aspek kepribadian. Sama seperti tabel sebelumnya, ada nama, ada nilai kepatuhan, nilai penampilan, nilai perilaku, tiap-tiap alternatif. Lalu kita mencari gap dengan profil kriteria yang sudah ditentukan. Jika di sini profil kriterianya 5, kemudian penampilannya itu 3 dan perilakunya itu 5. Maka gapnya setelah kita dapatkan, lalu di sini kita konversi. Di sini terdapat tabel konversi. Tabel ini berbeda dengan tabel sebelumnya, jadi menyesuaikan nilai-nilainya. Jika 0, maka bobotnya 5. Jika gapnya 1, ini, maka bobotnya 4,5. Jika minus 1, maka bobotnya 4. Dan jika dia gapnya 2, maka bobotnya 3,5. Setelah kita cari nilai konversinya, kemudian kita cari juga rata-rata dari core vector, yaitu KB1 dan KB3. Kita ambil rata-rata yang ini dengan yang ini. Ya, seperti ini. Kita menggunakan rumus atau fungsi average. Sama dengan yang ini. Kita ambil rata-ratanya. Setelah itu, di sini untuk net secondary vector, kita ambil, kita copy dari nilai yang sebelumnya, bobot yang sebelumnya. Setelah itu baru kita gunakan rumus ini, 60% dan 40%. Kita kalikan ini dengan 40%, kita kalikan ini dengan 60%, lalu kita jumlahkan. Sama, ini semua sudah. Nah, tinggal yang terakhir, tabel aspek tanggung jawab. Sama, di sini ada TJ1, TJ2, dan TJ3.
Kita bisa lihat di sini TJ1 itu kehadiran tepat waktu, TJ2 ketetapan waktu dalam menyelesaikan tugas, TJ3 penerimaan tugas tambahan. Nah, kita cari gapnya, kemudian kita konversi. Di sini ada tabel konversinya, dan kita cari rata-rata dari core vector seperti ini, dan juga ini untuk secondary vektornya. Kita bisa langsung copy nilai ini, bobot ini, lalu kita hitung. Ini dikali 60%, ini dikali 40%, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya di sini kita tulis ulang nilai total SK, nilai total KB, dan nilai total TJ. Nah, ini tuh yang ini 5, 4,4, 4,7. Kalau yang ini nilai total KB adalah yang ini. Kita bisa lihat di tabel ini. Nah, ini 4,1, 4,2, 5. Ya. Dan untuk yang SK juga ada di atas di sini. Ini kita tulis ulang, kita copy. Dan setelah itu kita nilai-nilai tersebut kita jadikan persentase seperti ini. Nah, untuk SK atau sikap kerja itu kita ambil 40%-nya. Karena bisa lihat di sini bobotnya 40%, dan untuk kepribadian 30, untuk tanggung jawab 30, maka kita ambil sini nilai total, kita ambil 30%-nya, dan untuk tanggung jawab juga kita ambil 30%-nya. Setelah itu, di sini hasil akhirnya adalah kita jumlahkan semua ketiga kriteria ini. Nah, setiap alternatif sekarang sudah mempunyai hasil akhir, dan kita bisa lakukan perankingan dengan rumus atau fungsi rank. Jadi, seperti ini. Rank, kita pilih nilai yang mau kita tahu, kita cari tahu di ranking berapa, titik koma, kemudian kita tarik untuk mengetahui dia atau nilai ini itu ranking berapa dari berapa nilai. Titik koma lagi 0, yaitu mengurutkan atau meranking secara descending. Jadi yang terbesar adalah ranking yang pertama. Kemudian kita enter. Di sini Fajar Dedi Hidayah mendapatkan nilai terbesar, yaitu 4,27. Maka dia yang akan ditetapkan sebagai karyawan terbaik. Sedangkan untuk sebelumnya di sini kita tambahkan simbol ini agar dianya menjadi tetap nilainya. Nah, jadi ranking pertama itu Judistina Tias dengan nilai 4,71, dan yang terakhir adalah Sony dengan nilai 4,01. Kesimpulannya dari metode profile matching ini, jadi kita bisa mengambil persentase dari tiap kriteria. Ini adalah bobot untuk kriteria utama, sedangkan kita mempunyai
bobot tersendiri untuk subkriterianya. Seperti misalkan core vector itu bobotnya 60%. Kita ambil 60%. Kemudian untuk untuk secondary vektornya, kita ambilnya 40%. Selain itu, metode ini juga menggunakan nilai gap dan nilai bobot yang dihasilkan dari nilai gap tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.